Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Nurdiana MNJ 23D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bentuk surat. Jadi, surat merupakan media komunikasi tulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Terdapat bagian format penulisan surat, terutama untuk surat resmi, misalnya seperti kop surat, tanggal surat, nomor surat, alamat, tujuan, isi surat, nama pengirim surat, serta tembusan. Fungsi surat juga untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu dari pengirim pada yang dituju. Ada banyak jenis-jenis surat, dari mulai surat pribadi, surat niaga, surat dinas, surat lembaga, surat pemberitahuan, atau bahkan surat kaleng. Surat menjadi media komunikasi formal yang biasa dilakukan oleh sebuah lembaga, terus instansi, organisasi, dan perusahaan. Adapun surat elektronik disebut sebagai mail atau electronic mail. Pada surat resmi terdapat kaidah dan format yang harus dipenuhi, termasuk juga adanya bagian-bagian surat yang harus ada, misalnya seperti kop surat atau nomor surat. Nah, bentuk-bentuk surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Nah, bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat full block style adalah margin kanan 80 atau elite, kiri 20 atau bisa juga margin kanan 75 pipa dan kiri 15 pika. Agar lebih jelas, bisa lihat contoh gambar di bawah ini. Yang kedua, bentuk lurus atau block style. Nah, bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun, untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan, ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Nah, surat ini biasanya dipakai untuk urusan birokrasi seperti di perusahaan. Agar lebih jelas, bisa lihat contoh pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun, bedanya terletak pada posisi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam atau satu tab ke kanan. Agar lebih jelas, simak gambar pada bagian isi. Yang keempat, bentuk lekuk atau intended style. Nah, bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Terus di susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Nah, bentuk semacam ini cocok untuk surat yang alamat tujuannya singkat, seperti contoh pada gambar berikut ini. Yang kelima, bentuk resmi atau official style. Nah, bentuk official ini sendiri memiliki dua kategori, yaitu baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari Pusat Bahasa Depdikbud.
Bentuk semacam ini biasanya banyak digunakan oleh instansi pemerintah, terdiri dari bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style, terus bentuk surat dan bentuk surat resmi gaya baru atau new style formal. Untuk lebih pahamnya bisa lihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya, yang kedua, bagian-bagian surat. Nah, bagian surat ini terdiri dari kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, halaman atau perihal, alamat yang dituju atau alamat dalam, salam penutup, alinea pembuka isi surat, terus alinea penutup, terus salam penutup, tanda tangan penanggung, tanda tangan penanggung jawab surat, nama penanggung jawab surat, jabatan penanggung jawab surat, terus tembusan, dan yang terakhir inisial. Kesimpulannya yaitu fungsi surat selain untuk alat komunikasi juga bisa sebagai bukti nyata dari berjalannya suatu lembaga atau perusahaan atau instansi. Nah, jenis surat dan bentuk surat merupakan sarana penulis agar surat yang ditulis bisa efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dituju dan apa yang ingin dicapai si pengirim. Meskipun zaman mulai berkembang dengan korespondensi atau cara berkirim surat melalui email yang semakin digital, kita sebagai manusia harus tetap mengetahui hakikat dan bentuk dari jenis surat ini. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.